jaga tradisi ini untuk apa? Untuk terus memupuk ingatan kita terhadap para masyayikh, kepada para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ma'bad. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus keluarga pengasuh daripada almarhum Kiai Haji Raden Muhammad Fawaid As'ad, mata'anallah bitul hayatihi. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Sahibul bait yang saya hormati Bapak Haji Sahabi, sesepuh dari tempat ini, yakni Kiai Haji Suhaidi, Ustaz Abdul Wahid, kemudian Ketua Iksas tadi yang memberi sambutan Ustaz Hitami, dan penasihat Iksas Ustaz Son Haji, Sahaji, Sahoji, Ustaz Osbon. Saya alhamdulillah terima kasih diberi kesempatan silaturahim bersama rekan-rekan alumni Sorace Situbondo. Kalau saya menyebut alumni Sukorejo Situbondo ini, maka saya akan teringat pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin. Maka santri-santrinya harus mengabdi zahiran wa batinan di Nahdlatul Ulama. Mau jadi pengurus atau tidak jadi pengurus, tetap cinta kepada Nahdlatul Ulama. Saya buka majelis ini dengan pernyataan ini karena zaman medsos ini Pak Ustaz, berseliweran WA, informasi-informasi yang memojokkan terhadap Nahdlatul Ulama. Harus ingat, Kiai As'ad itu pernah memberi peringatan, jangan macam-macam NU, jangan macam-macam ke Nahdlatul Ulama. Yang macam-macam ke Nahdlatul Ulama hancur sendiri. Kalau saya cerita mulai dari awal, dulu ada PKI, berani-berani kepada NU, hancur PKI. Terus kalau saya cerita nanti banyak tersinggung. Karena itu saya cerita, mudah-mudahan saja kita dapat barokahnya, di mana NU ini merupakan salah satu yang sangat diperjuangkan oleh Hadratus Syekh daripada Kiai As'ad Syamsul Arifin, termasuk yang saya tahu sendiri Kiai Fawaid. Luar biasa Kiai Fawaid itu perhatiannya kepada Nahdlatul Ulama. Ini penting para jemaah sekalian, acara haul semacam ini terus kita adakan. Ini setiap apa ini haul ini? Setiap tahun. Setiap tahun ya. Jaga tradisi ini untuk apa? Untuk terus memupuk ingatan kita terhadap para masyayikh, kepada para guru. Menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Iksas tadi. Walaupun sampean jadi tokoh, walaupun sampean sudah jadi ulama, orang kaya, orang hebat,
Ketika kita berhadapan dengan guru, kita ini bukan kiai, kita ini bukan tokoh, tapi kita adalah santri. Konsen. Dan tidak ada ceritanya orang yang mengaku santri di hadapan kiainya itu turun derajatnya, turun ke kiainya, turun ke tokohannya. Enggak. Bal rafa'ahullah, bahkan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi saya Al-Fakir, alumni Pondok Pesantren Sidoarjo. Tapi di tempat ini saya mau cerita bahwa saya pernah bermimpi secara langsung. Pada waktu itu saya masih mondok, bermimpi izin jenazah daripada Romo Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin ini keluar dari kuburan. Kemudian saya ambil, saya gendong, tahatus bin nikmah. Mungkin ini isyarat dan malam ini bertemu. Amin. Kemarin saya ketemu sama Ki Asaid. Dengan saya ngatur, dengan yang ngatur. Dimana Ki Asaid datang ke kantor PBNU. Padahal beliau gak ada yang undang, gak ada yang ngajak. Tiba-tiba nelpon saya. Ini salah satu santri. Ya misbah ada. Ini ada Ki Asaid mau datang ke PBNU. Sampai di PBNU saya ada apa? Ada dua kepentingan. Saya datang ke sini nggak ada yang undang, nggak dukung sana, nggak dukung sini. Saya datang ke sini ingin baca rotib. Benar ya? Baca rotib. Akhirnya saya hadirin naik baca rotib di Masjid An-Nahdhah di bawah. Kemudian biar tidak panjang, beliau itu menyampaikan pesan-pesan soal keilmuan. Saya minta direkam saja dan insya Allah itu viral kemana-mana ya. Dari para santrinya tahu ya, Azhari menyampaikan betapa pentingnya berjuang di Nahdlatul Ulama dalam rangka apa? Dalam rangka terus menjaga akidah amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya senang tradisi Holy dijaga? Ulkuru masyaikhukum, sebut nama gurumu. Kalau sampai dapat kemuliaan, dihormat di kampungnya, jadi ulama, jadi tokoh, ulkuru masyaikhukum, sebut nama gurumu. Ini barokah guru saya, gitu. Ini barokah orang tua saya. Saya tidak ada apa-apanya kalau saya bukan santri. Sebut itu, termasuk majelis ini. Jadi menurunkan tensi, yang jadi kiai, yang jadi tokoh ketika kumpul, taruh itu ke kiaiannya. Ini teman semua, benar? Teman, tadi matur sawah. Tradisi semacam ini harus dijaga terus. Inilah yang menyebabkan keilmuan kita kuat. Barokah itu turun. Saya tahu Pak, banyak orang pintar belajar di fakultas ini, luar biasa, saya hormat. Tapi beda rasanya dengan alumni pondok pesantren. Karena alumni pondok pesantren ilmunya walaupun sama, kelebihannya mereka tetap khusyuk, sambung hatinya. Kalau mau ngaji masih ilah hadratin Nabi Mustafa khususon kepada guru kami. Beda. Rasanya ilmu itu sampai kepada masyarakat beda. Karena apa? Karena ada sanad yang kuat. Nah inilah kelebihan daripada santri. Dan bagian daripada ikhtiar itu untuk terus memupuk keilmuan kita adalah dengan mengadakan haul semacam ini. Insya Allah saudara-saudara sekalian, kita akan dapat barokah daripada kalau engkau menyebut nama gurumu, ta'lu darajatukum, derajatmu akan naik. Terus terang saja, keluarga Kiai Wahid yang nggak bakalan ditambrong sampean Ustaz Bosbo. Enggak.
keustatanmu, kekiaianmu, keulamanmu, ketokohanmu tidak akan diminta sama beliau, enggak. Justru kalau kita menghilangkan tradisi keilmuan, lupa kepada guru, rugi sendiri. Rugi sendiri. Sebabnya kita kehilangan sanad. Karena al-isnad minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Laula al-isnad la qala man syaa man syaa. Kalau nggak ada sanad, kami ngaji dari mana? Gurumu siapa? Urusan agama nggak ada sanad. Niscaya orang ngomong agama semau-maunya. Lagi zaman sekarang, Ustaz. Gitu. Kalau dulu kalau pengen jadi kiai, jadi ustaz, terkenal itu nunggu masuk TV, masuk radio. Sekarang pakai modal surban, gaya-gaya sedikit, hafal hadis, hafal Quran, cuma satu ayat, hadis satu hadis, udah gaya-gaya Gus, nggak tahu Gusti Allah atau Gusti apa itu. Allah ya. Apa tidak boleh pakai menyampaikan ayat Allah? Boleh. Tapi saya sampaikan tadi, sangat penting. Saya ini Al-Fakir, kalau ngisi di Masjid Istiqlal, Ustaz, nggak ditanya ijazah enggak. Saya kalau ngisi, apalagi kalau kena Aruf Amin yang muda, nggak tanya ini ijazah enggak. Cuma ditanya, ini sebenarnya dari mana? Saya dari Pondok Pesantren Sidogiri. Terus selesai juga, nggak ditanya ijazah, aman. Gak kemudian sama. Kalau ditanya dari mana mondoknya, saya mondok dari Kifawaid. Kifawaid siapa? Masa nggak tahu? Putranya Ki As'ad Syamsul Arifin. Sudah selesai, Pak. Inilah para jemaah sekalian yang saya sampaikan, bahwa majelis semacam ini terus kita jaga dalam rangka memupuk keilmuan. Saudara, jangankan kita ya yang kotor hati, yang banyak dosa, potongan banyak dosa pada minggu. Jangankan kita butuh cerita orang soleh, ceritanya bagaimana Ki Muhammad Fawaid, kehidupannya, bagaimana beliau cintanya kepada para habaib, cintanya kepada Nahdlatul Ulama, diceritakan walaupun sekelumit. Butuh semacam ini. Zaman sekarang butuh mendapatkan cerita orang soleh. Dengan media apa? Haul, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Cerita-cerita orang soleh itu penting diangkat. Karena apa? Ala bidzikri sholihin. Ingatlah dengan menyebut orang soleh, kiai ulama kita. Tatanazzalu alaihim rahmah, maka di tempat ini akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini secara langsung apa bukan? Nah, secara langsung. Ya, nanti agak cut sedikit. Karena semalam saya punya cerita. Di Jakarta ini kan ganjil genap. Jadi kalau waktunya ganjil ya bawa mobil ganjil, kalau genap bawa mobil genap. Ya, ini musibah kalau mobilnya satu. Akhirnya terpaksa. Ini waktunya genap saya bawa mobil ganjil. Ya biasa musibah. Saya buka, saya pakai surban dari jendela belakang. Sekarang waktunya ganjil, Bapak bawa mobil genap. Izin Pak, saya dari ceramah di rumahnya Bapak Fatil, Kapolda Metro Jaya. Oh silakan langsung. Aman. Ini bukan menyebut orang soleh, cuma menyebut Kapolda. Oh my God. Jadi kalau dikatakan ala bidzikri sholihin, menyebut orang soleh, tatanazzalu alaihimur rahmah, maka rahmat Allah akan turun.
Pak Fadil orang soleh, nanti saya dipecat, ya diundang lagi. Ini saudara-saudara, ini gunanya kenapa kita ada haul, cerita orang soleh. Lah ini kita orang biasa ya butuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya bersih, yang pasti masuk surga, itu masih butuh cerita orang soleh. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu, dan masing-masing naqussu aku ceritakan kepada engkau Muhammad min anba'ir rusul, dari cerita para rasul, para nabi, termasuk waliyun min awliyaillah, misal cerita-ceritanya orang-orang soleh, aku ceritakan kepada engkau hai Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Manusabbitu bihi fu'adak, agar hatimu dalam menjalani kehidupan tenang, dalam berjuang tenang, ada contohnya. Ini Nabi Muhammad. Bagaimana dengan santri seperti saya? Ini dibutuh pada jemaah sekalian. Terima kasih Ustaz. Ini tradisi haul ini dijaga. Tujuannya apa yang tadi itu? Yang pertama, silaturahim, kita menyambung keilmuan kita kepada para masyayikh. Yang nomor dua, agar kita bisa mengambil suri teladan dari perjalanan kehidupan ulama atau kiai yang kita haul. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau. Amin. Tadi sudah dibaca tahlil. Oh, ratib. Nanti tambah tahlil sedikit sebelum saya tutup tahlil. Iya. Tradisi tahlil ini dijaga dalam rangka untuk apa? Terus menyambung keilmuan kita. Itu media. Karena hakikatnya orang ngirim doa ini, kalau saya digerakkan untuk mengatakan ayo tahlil, sejatinya ya bukan amal kita tapi amal almarhum. Almarhum Kiai Haji Raden Bawain. Iya. Jadi kalau saya baca tahlil, baca yasin, baca doa, baca kalimat thayyibah, saya khususkan kepada guru saya khususkan kepada almarhum ini, sejatinya ya amal almarhum. Dan saya ingin meneguhkan bahwa hubungan kekerabatan, hubungan antara guru dan santri tidak putus oleh sebab kematian. Ini dipegang ini. Makanya kalau jadi orang NU itu salah wasit, mulai hidup sampai mati. Kalau dihitung berapa miliar? Yang mati dihidup, yang mati dianggap hidup karena masih dikirimi Fatihah. Saudara, saya tegaskan bahwa dalam Al-Quran memang ada sebuah ungkapan ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hubungan kekerabatan bapak, ibu, murid, santri, apalagi hubungan yang kuat, ini tidak putus oleh sebab kematian, tetap jangan hilang. Apa anjurannya? Baca istighfar, kemudian baca tahlil, baca tasbih, yang kemudian kita sebut dengan tradisi tahlilan, ya. Karena yang dibaca itu yang banyak tahlilan, ini kalimat la ilaha illallah. Nah, tradisi tahlilan ini saya ingin tegaskan, kita baca sejatinya amal daripada almarhum. Kalau almarhum bukan orang baik, rasa-rasanya kita males baca doa, rasa-rasanya kita males untuk baca tahlil. Karena bahwa Allah isalil insani illa masa'a, manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang pernah dia lakukan di dunia. Jadi kalau waktu di dunia suka kirim Fatihah ila hadratil, kepada orang tua, kepada para masyayikh, kepada sahabat, kepada Rasulullah, nanti kalau dia mati dia akan diingat juga. Jadi sejatinya kalau ada orang dikirimin haul, dikirimin
tahlil semacam ini sejatinya amal daripada saya kan punya pengalaman nih. Saya ini dikenal di PBNU atau di Majelis Ulama Kiai Haji Misbahul Munir Al-Mayyiti, karena ngurusin mayat dulu. Jadi kalau Pak Harto meninggal saya datang, Pak Taufik Kimas datang, wafat saya datang, saya bantu mandi. Itu tingkat nasional. Kalau di kampung mobil dari mati udah ada. Jadi dikenal Kiai Misbah Al-Mayyiti, bukan Asegaf, bukan Al-Mayyiti. Saya sering ngurusin mayit. Ada mayit satu ketika, contoh yang paling konkret, Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim waktu wafat yang pakai sorban turun ke bawah itu ada dua. Yang pertama Habib Rizik, yang kedua Habib swasta. Yang turun ke bawah itu saya mau cerita sampean, kalau nggak percaya buka YouTube, tulis proses pemakaman Kiai Hasyim Muzadi, itu bisa dilihat. Yang pakai sorban baju putih itu saya turun ke bawah. Ada yang dulu Kiai Misbah turun saya kemudian teriak, Ustaz, baca surat Inna Anzalna Al-Qadar, baca surat Al-Qadar, kata saya dari bawah. Itu bergemuruh, Inna Anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai selesai. Kami lagi Inna Anzalna. Karena saya teriak begitu karena ada keterangan di dalam kitab, barang siapa ada orang wafat kemudian di samping kafannya itu diampili tanah, dibacakan Inna Anzalna fi lailatul qadar 7 kali, maka mayit ini tidak akan diadab. Enak ya? Nanti kalau sampai mati belum tentu Pak Ustaz, belum tentu Pak Ustaz, belum tentu. Jangan-jangan, oh nanti gampang kalau saya mati tak kasih duit semua ini, sebutas baca Inna Anzalna, duitnya diambil, bacanya lupa. Mengapa saya tegaskan ini? Karena beliau Kiai Hasyim Muzadi orang baik. Saya teriak 1 kali, baca Inna, selesai. Kenapa? Karena beliau orang baik. Waktu dia Ustadz, siapa Ustadz jauh itu namanya? Ustadz Uji, ya. Kalau jadi Ustadz di Jakarta ini harus ada ciri khas. Jamaah. Santri Sukoharjo harus ada ciri khas. Kalau nggak ada ciri khas nggak terkenal kan? Benar nggak? Ustadz sedekah, Ustadz Yusuf Masuk. Ustadz Zikir, Arifin Ilham. Jamaah. Saya Maulana. Mama Dede curhat dong, mak, gitu kan. Ustaz Osbon terkenal lagi. Saya ingin tegaskan bahwa pada waktu itu Ustaz Uji ini saya nggak kenal, nggak ada hubungannya. Rumah saya di Priok. Pada waktu beliau wafat, simpang siur mau dikubur di mana? Akhirnya singkat cerita, berita berseliweran, padahal waktu itu yang nggak musim WA seperti ini kan, mungkin tiba-tiba di berita ditulis akan disolatkan di Masjid Istiqlal. Entah kenapa siapa yang nyuruh saya lari-lari pakai motor, ini pakai mobil, pakai motor kayak pembalap, lari ke Istiqlal, ikut sholat, itu pun penuh, nggak kebagian. Saya sholat pakai koran, saya buka sandalnya, saya naik ke koran itu. Biasanya kalau sholat begitu kan buka sandalnya, naik ke sandalnya, ya, biar apa tidak hamil najas. Saya sholat, saya membayangkan apa sih yang membuat dia itu begitu banyak orang yang menyolati. Maka jawabannya sederhana, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi sampean ini kalau tradisi haul dijaga, ada orang wafat ditahlilin, insya Allah kalau saya mati, insya Allah akan ditahlilin orang. Amin. Didoain orang, amin. Karena kita punya tradisi.
Tolong jaga. Tapi sebaliknya Ustaz. Ini kemarin aku beli toko mahal di kampung saya. Penggerbekan narkoba. Ya. Stop. Ada yang ngomong, ya ini sudah gak ada gunanya di kampung bahaya. Jadi pusat narkoba. Padahal ada kemis, Pak. Nggak lanjut doanya. Jadi kiai nggak manfaat. Jadi teman-teman saya ngomong begitu ya, namanya kiai nggak boleh kalah akal. Saya tanya, kapan sampean mendengar pusat narkoba? Ya kemarin. Terbesar, kita pusat di Jakarta. Ya itu gara-gara saya terbesar di Jakarta. Karena saya sering doa. Loh, kalau saya tidak doa, bisa jadi terbesar se-Indonesia gitu. Jadi nggak ada salahnya kiai itu. Nggak ada yang meninggal Ustaz. Jadi kalau Ustaz itu urusan lubang diurus semua. Lubang kehidupan sampai lubang kematian. Benar nggak? Orang nikah Ustaz urus lubang. Ada orang kita kiai lagi urus lubang. Ada orang meninggal lubang kuburan. Jadi ketika wafat itu subhanallah, tiba-tiba ada orang mati dan saya dengar sayup-sayup matinya OD, kebanyakan overdosis. Ya namanya Ustadz Kiai saya nggak nanya lah, intinya meninggal dipanggil. Ya itu urusan obat itu. Saya mandiin, kemudian saya kafani, saya bawa ke kuburan. Di atas kuburan saya ingat itu. Siapa yang baca inna anzalna fi lailatul qadar 7 kali maka mayit tidak akan diadab. Saya ada rasa untuk membaca. Baca saya inna anzalna. Nah, waktu baca inna anzalna itu tiba-tiba HP saya ini bunyi terus. Ternyata ini pun istri saya. Kalau istri saya ini pun sudah kalah saya. Walaupun istri ini hebat jadi kiai di depan istri langsung lemes. Telepon, kamu di mana? Saya lagi di kuburan. Enggak, yang bener. Coba video call. Nggak bisa di kuburan. Masa nggak percaya? Gimana ini? Jangan-jangan belok gitu. Udah nggak di kuburan. Telepon nggak berhenti-berhenti. Lainnya sampai akhirnya itu si mayit itu tiba-tiba sudah ditutup. Kuburan sudah ditutup. Saya inna anzalna muter-muter nggak selesai. Hingga singkat cerita langsung saya datang. Mana kuburan? Lah sudah ditutup. Sudah ditutup. Lah kok ditutup? Habis kayaknya sibuk main telepon. Akhirnya kesimpulannya saya pegang kata, mati poti. Walaupun saya punya keinginan ada saja yang menyebabkan terhalang. Maka kita duduk di tempat ini menyebut Kiai Haji Raden Muhammad Wahid Astagfirullahaladzim. Berulang-ulang disebut namanya, dikirimin Fatihah, dikirimin doa. Ya sejatinya amal beli. Inilah saudara-saudara sekalian, mungkin saya sebenarnya ingin ceramah yang hebat-hebat, mungkin tentang apa nasional. Tapi sehubungan ini kan haul, ya cukuplah ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau sampean ingin ceramahnya Kiai Misbah ya nonton YouTube aja. Tulis Kiai Haji Misbah Munir selesai itu nggak pakai amplop itu. Gratis itu, mungkin punya pulsa. Alhamdulillah, sekali lagi ayo para jemaah sekalian, karena sekarang sudah bulan Sya'ban ya, kita mohon kepada Allah selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan. Kemudian yang selanjutnya sekali lagi saya ingin menekankan, ayo santri-santri ini terus berperan di dalam kehidupan masyarakat. Saya senang ketika saya datang ke sini ada tripod
Ini nanti pasti ada live. Ada saya langsung pakai Facebook. Tolong santri-santri juga main di sosial media. Jangan hanya jadi konsumen, tapi jadi produsen. Jangan sampai kalah sama mereka itu yang hanya punya modal satu ayat, satu hadis, kudu bidatil dolala, mantapin amaliyat kita. Beda dengan sampean yang alim-alim mondok 10 tahun, 15 tahun, bukan. Tiru saya, tulis di hati sendiri, pakai surban sendiri, masuk YouTube sendiri, komen sendiri. Selesai jadi kayak beneran. Ini kalau nunggu diundang, kapan saya diundang ya? Tapi alhamdulillah, karena saya yakin saya punya ilmu. Benar nggak? Saya punya ilmu, saya punya ilmu. Dari mana? Mondok dulu saya. Kok andaikan saya tulis Kiai Haji itu suruh baca kitab, saya bisa. Kami juga bisa. Kenapa dia? Di dadamu ada amanat ilmu, sampaikan. Biar pada senang guru-guru. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil-muttaqin. Walladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullah al-'azim. Astaghfirullah al-'azim. Astaghfirullah al-'azim min dhanbi kadim wa atubu ilaihi. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.